Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya kita akan ngebahas episode 6 dari She-Hulk yang menurut kita tidak terlalu penting lagi. Tapi kali ini berbeda dengan episode 5. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bahas di sepanjang episode 6 ini. Salah satunya ternyata episode 6 ini men-setup penjahat baru dari MCU. Kemudian juga menampilkan beberapa karakter-karakter baru yang belum kita lihat selama ini di MCU. Juga ternyata episode 6 ini men-setup apa yang akan terjadi nanti di episode 7 yang semakin menarik, salah satunya kehadiran dari villain utama dari series ini. Setelah menggemparkan di akhir episode 5 di mana memperlihatkan kostum terbaru dari Daredevil versi MCU, ternyata di episode 6 tidak melanjutkan yang terjadi di akhir episode 5 di mana Daredevil sama sekali tidak hadir di episode 6 ini. Memang terlihat sekali kalau Daredevil ini akan menjadi senjata utama nantinya yang akan menemani Jennifer Walters dalam mengalahkan villain utama di series She-Hulk Attorney at Law ini guys. She-Hulk Attorney at Law episode 6 ini secara garis besar menceritakan bagaimana Jennifer Walters diminta untuk menjadi pengiring pengantin untuk teman sekolah lamanya, dan kebetulan di acara pengantin ini ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang akan kita bahas. Termasuk di episode 6 ini kita akan melihat bagaimana Titania akan balas dendam bertarung dengan Jennifer Walters yang dalam bentuk She-Hulk. Meskipun memang pertarungannya biasa saja seperti wanita yang sedang bertarung, tapi itu setidaknya mengobati kita dan juga menyelesaikan hubungan antara Titania dan juga Jennifer Walters. Dari episode 6 She-Hulk kita menemukan beberapa detail menarik yang akan kita sampaikan ke kalian semuanya. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja inilah dia She-Hulk Attorney at Law episode 6 Breakdown. Let's go. Awal episode 6 dari She-Hulk kita kembali melihat Jennifer Walters melakukan break the fourth wall di mana ia langsung berbicara dengan kita sebagai penonton. Lucunya dari break the fourth wall ini kita mendengar bagaimana Jennifer Walters mengatakan kepada kita kalau episode kali ini adalah episode pernikahan mandiri yang mungkin sedikit mengganggu para permisanya. Tentu sangat menarik mengapa Jennifer Walters mengatakan hal itu, mengapa ia mengatakan kalau sebenarnya episode ini sedikit tidak disukai oleh permisa, karena memang di episode 6 ini kita benar-benar mengharapkan kehadiran dari Matt Murdock ataupun Daredevil setelah dimunculkan kostumnya di akhir dari episode 5. Tampaknya berbicaranya Jennifer Walters kepada kita ini seolah meminta maaf kepada penonton dari sang sutradara bahwa tidak ada Daredevil, hanya Jen di episode 6 ini. Setelah kita melihat bagaimana Jennifer Walters dengan anggunnya datang ke pernikahan temannya, di sisi lain temannya yaitu Mallory Book dan juga Nikki ternyata sedang menangani kasus dari Craig Hollis atau yang disebut dengan Mr. Immortal. Nah, menariknya karakter Mr. Immortal ini juga ada di dalam komik Marvel. Karakter Craig Hollis ini mendapatkan nama Mr. Immortal karena kemampuan manusia supernya yang tidak bisa mati, dan dia ternyata pernah bekerja sama dengan Hawkeye dan juga Mockingbird. Jadi secara garis besar gambaran kekuatan dari Mr. Immortal adalah ketika dia meninggal dia bisa bangkit lagi. Bahkan bisa kalian lihat di episode 6 ini ia terjun langsung dari gedung kemudian jatuh ke bagian mobil, tapi ia tidak meninggal dan juga terluka sama sekali. Saat Mr. Immortal melompat dari gedung dan terjatuh di mobil keamanan dari gedung tersebut, di bagian badan mobil kita bisa melihat dengan jelas nama yang kalau kita bahasa Indonesia kan adalah layanan keamanan Hickman. Nah, yang dimaksudkan dengan layanan keamanan Hickman adalah seseorang yang bernama Hickman ini kemungkinan adalah karakter yang bernama Kyle Hickman yang juga bekerja di belakang layar yang merupakan departemen seni dari series She-Hulk Attorney at Law. Selain kita gagal fokus dengan tulisan yang ada di mobil security ini, kita juga gagal fokus ternyata di bagian bawah mobil tersebut kita melihat ada kode QR lagi yang kalau kalian scan langsung menuju ke komik Marvel gratis yang bisa kalian baca, yang bisa untuk memahami She-Hulk dan beberapa karakter-karakter Marvel lainnya yang sudah dibuatkan seriesnya, dan ini merupakan langkah yang terus-menerus dibuat konsisten oleh Marvel agar para penggemar dari MCU bisa memahami bagaimana karakter di seriesnya kalau di dalam komiknya. Masih berfokus dengan Mr. Immortal, Nikki dan juga Mallory. Ketika Nikki dan juga Mallory berhadapan dengan korban dari Mr. Immortal yang kebanyakan juga merupakan pasangannya dari masa ke masa, dari beberapa percakapan para korban yang sangat lucu kita dengarkan ini. Namun ada yang menarik, salah satu dari korban Mr. Immortal ini menyebutkan salah satu situs web yang bernama Intelligentsia, yang dalam komik Marvel, Intelligentsia ini merupakan sekelompok penjahat Marvel dengan intelektual terbaik sepanjang masa. Jadi sekarang semakin menarik lewat series She-Hulk ini ternyata MCU mulai membangkitkan anggota dari Intelligentsia yang memang sudah hadir di beberapa film-film MCU sebelumnya.
Dari masa ke masa memang anggota dari Intelligentsia ini ada banyak sekali di dalam komik-komik Marvel, salah satunya seperti Egghead yang juga sempat hadir sebagai penjahat klasik dari Ant-Man yang merupakan ayah dari Ghost di Ant-Man and the Wasp, di mana ia terbunuh pada tahun 1990-an dan tentu dia tidak akan muncul lagi di MCU karena sudah meninggal. Kemudian juga salah satu anggota lain dari Intelligentsia adalah The Red Ghost, The Wizard, The Mad Thinker, Dr. Doom yang juga digadang-gadang akan tampil di Black Panther Wakanda Forever hingga ke Avengers Secret Wars. Kemudian anggota lainnya ada MODOK yang juga akan tampil di Ant-Man The Wasp Quantumania, ada Chameleon, The Trapster, hingga ke karakter Mr. Sinister yang merupakan penjahat klasik dari X-Men. Bahkan yang semakin menarik adalah organisasi dari Intelligentsia ini tidak hanya sekarang saja dimunculkan. Di film Avengers Age of Ultron kita sempat melihat scene berkas dari Ulysses Klaue, ternyata dia adalah salah satu anggota dari kelompok supervillain yang bernama The Intelligentsia. Jadi sekarang kita jadi mengerti mengapa Kevin Feige memunculkan organisasi yang sangat pintar ini, ternyata memang sudah mendarah daging sejak dahulu kala dan juga akan menutup beberapa plot hole terkait dengan villain-villain yang hadir di MCU selama ini. Selain itu yang lebih menarik lagi adalah hubungan antara The Intelligentsia dan juga She-Hulk ini adalah pernah diceritakan di dalam komiknya, kelompok para villain ini ternyata direformasi untuk melawan Hulk oleh MODOK dan juga The Leader alias Dr. Samuel Stern. Nah, tentu kalian semuanya sadar kalau Dr. Samuel Stern ini pernah hadir di MCU lewat The Incredible Hulk 2008 dan juga diperankan oleh Tim Blake Nelson yang juga akan memulangi perannya di Captain America New World Order. Jadi sekarang sudah jelas kalau karakter The Leader sudah dipersiapkan matang-matang dari awal dari kemunculan MCU hingga ke She-Hulk dan akan menjadi villain juga nanti di MCU masa mendatang. Yang juga tidak bisa lepas dari perhatian kita adalah bagaimana nama anjing dari teman Jennifer Walters ini dinamakan dengan nama Jonathan. Tentu kalian masih ingat hal yang viral sebelumnya di mana Paul Rudd sempat menamai Mjolnir dari Thor sebagai nama dari Jonathan. Tampaknya pemilihan dari nama Jonathan ini seperti lelucon untuk menyinggung viralnya Paul Rudd sebelumnya. Ketika momen bagaimana Mallory dan juga Nikki sedang bernegosiasi dengan Mr. Immortal, di momen ini Mr. Immortal sempat menyebutkan bahwa ia memiliki banyak emas dari istri pertamanya yang bernama Baroness Cromwell. Nah, di dalam komik Marvel, ada karakter yang bernama Lily Cromwell alias Baroness Blood yang memiliki kekuatan super yang mirip dengan kekuatan vampir. Jelas nama Cromwell ini dipersiapkan untuk dunia vampir yang sedang dipersiapkan matang-matang oleh Kevin Feige dan juga tim lewat film Blade-nya. Menjelang ke momen akhir di sini kita melihat bagaimana Mallory dan juga Nikki sedang mencari sebuah situs web yang bernama Intelligentsia dan di sini kita bisa melihat salah satu video yang disarankan di bagian samping kirinya ada satu video yang berjudul Top 10 Destinasi Wisata Terbaik dengan peta yang sangat jelas adalah Cookeville yang ada di series Loki dan Cookeville ini adalah salah satu tempat yang dibom waktu Sylvie di episode yang keduanya guys. Episode 6 dari She-Hulk Attorney at Law diakhiri dengan penjahat misterius yang tidak diperlihatkan wajahnya. Namun yang menariknya di sini kita diperlihatkan layar monitor ada pesan teks yang datang dari yang bernama Hulking. Sudah jelas nama Hulking ini mengarah ke penjahat misterius yang ada di She-Hulk dan juga mungkin dipersiapkan juga untuk event yang lebih besar yaitu di event Planet Hulk ataupun di World War Hulk ke depannya. Namun yang jelas di sini kita belum tahu dengan pasti siapa orang di balik Hulking ini. Apakah mereka The Wrecking Crew yang sempat ingin mengambil darah Jennifer Walters sebelumnya atau justru ada campur tangan dari The Leader itu sendiri yang juga dipersiapkan untuk masa depan MCU mendatang. Terlepas dari semua kemungkinan penjahatnya baik itu The Wrecking Crew ataupun The Leader, tapi kita juga benar-benar curiga dengan Josh, seorang pria tampan yang tiba-tiba saja menghampiri Jennifer Walters yang kita tahu sendiri kalau Jennifer Walters dalam bentuk manusia biasa sama sekali tidak menarik di dunianya ini. Berbeda sekali dengan karakter Josh ini yang begitu tertarik dengan Jennifer Walters dan ingin berteman dengan dirinya, bahkan mungkin ingin menjalin sebuah hubungan. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Josh ini membuat kita benar-benar sangat curiga, jangan-jangan dia adalah villain utama atau bahkan kaki tangan dari villain untuk mengambil darah dari Jennifer Walters. Yang pasti apa yang dilakukan oleh Josh ketika ia mendekati Jennifer Walters ini terlalu kebetulan dan membuat kita semuanya curiga. Josh ini tampaknya memiliki misi yang sangat penting dan ia ingin menjadi teman dari Jennifer Walters. Semoga saja di episode 7 ini akan terungkap apa misi sebenarnya dari Josh ini yang membuat kita juga benar-benar penasaran apakah dia dari Wrecking Crew, The Leader, atau yang lainnya guys.
Tapi kalau kita berbicara soal siapa villain utama di series She-Hulk ini, kita lebih yakin kalau Wrecking Crew lah yang menjadi villain aslinya. Dimana kita tahu sendiri kalau Wrecking Crew ini sudah dibangun sebagai villain sejak di episode-episode awal, dan akan sangat menarik dan juga lebih nyambung jika Wrecking Crew yang asli akan menjadi ancaman besar bagi Jennifer Walters, Daredevil, dan juga yang lainnya. Bahkan sangat mungkin kalau Wrecking Crew ini adalah bagian dari The Intelligentsia yang kedepannya juga akan terkoneksi langsung dengan film Captain America di tahun 2024 mendatang. Oke guys, mungkin hanya itulah beberapa detail yang bisa kita temukan di sepanjang episode 6 dari series She-Hulk ini. Tentu sejauh ini kita benar-benar penasaran dan juga gregetan kenapa Daredevil belum juga muncul. Apakah di episode 7, 8, dan seterusnya? Dan juga kita benar-benar penasaran siapa secret villain yang ada di She-Hulk ini, karena memang dari episode 4, 5, 6 ini masih sekedar intermezzo. Yang jelas kita benar-benar yakin dan juga berharap kalau di akhir dari series She-Hulk akan terjadi sesuatu yang besar dan akan membuat kita amazed dan juga akan terkoneksi langsung dengan beberapa project-project MCU kedepannya. Oke guys, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.